nikah itu sebenarnya yang mahal adalah gengsinya. Ke KUA-nya itu tuh gratis. Hai, Assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, be better from a channel. Halo gengs, ini adalah video kedua setelah aku menikah. Jadi di video yang kemarin itu aku udah menceritakan kenapa alasanku menikah cepat dengan Bapak Raffi Udin. Sekarang say hi Bapak. Jadi di video kali ini meskipun mungkin nggak banyak yang penasaran ya, karena aku juga nggak mengungkapkan di publik berapa biaya yang aku habiskan. Cuma aku mau nge-share ke teman-teman, barangkali ini jadi inspirasi gitu kan. Karena biaya pernikahanku yang kemarin itu benar-benar murah banget. Dan ya karena ada banyak faktor juga sih. Pertama karena corona juga kan, jadi kita nggak boleh ngadain yang acara yang mewah-mewah, atau maksudnya ngumpulin banyak orang kayak gitu. Risik banget. Dan yang kedua karena ya dari kita sendiri itu pengen ya udah yang sederhana aja gitu loh. Pertama emang karena nggak ada duitnya, belum ngumpul. Dan yang kedua karena kalau kita maksudnya nunggu ada uang terus harus dibikin yang mewah, harus dibikin yang pada orang kayak umumnya kayak gitu tuh, itu membutuhkan biaya yang besar banget. Dan kalau memang kita mau ngumpulin uang dulu, itu tuh kayak memperlama, dan ya kita menilainya malah jadi nggak bagus gitu kan. Maksudnya udah deket terus mau ditunda lama-lama, itu malah nggak baik kan. Jadi sebaiknya disegerakan begitu. Nah masalah ntar mau ngadain resepsi yang seperti pada umumnya atau enggak, atau udah cukup kayak kemarin, itu wallahu alam, kita lihat nanti ya. Nah intinya pernikahan yang kemarin itu emang benar-benar dengan biaya yang murah seminim mungkin. Dan biaya yang dihabiskan itu kurang lebih untuk akadnya aja ya, untuk keperluan akadnya itu tuh sekitar enggak akad deng, ada yang lamaran juga, itu sekitar 1.340.000. Murah sekali kan. Nah rinciannya seperti apa? Berikut jawabannya. Yang pertama itu untuk beli kain. Jadi kain untuk bajuku itu aku beli jahit sendiri, nggak sendiri, dijahitin teman. Nah kenapa aku milih beli kain? Karena aku kemarin udah browsing terus tanya-tanya temanku, ada yang sewa baju itu tuh 600.000, itu entah sepasang atau dia sendiri, dan itu cuma berlaku 3 hari. Jadi kan eman-eman gitu loh, sayang banget uangnya 600.000 itu cuma buat nyewa. Beda kalau kita beli kain terus ntar jahitin sendiri. Ya meskipun mungkin jadinya nggak sebagus atau mewah yang beli sewa baju kayak gitu. Tapi kan orang nggak akan melihat sedetail itu ya, kecuali memang orangnya tipe yang melihat seperti itu banget gitu. Tapi aku nggak peduli sih, yang penting maksudnya nggak kacau-kacau banget gitu kan pas di foto, pas akadnya. Bahkan kemarin kita tuh sempat kepikiran mau pakai baju Karang Taruna ya nggak sih tuh, atau kalau nggak baju olahraga gitu ya, atau baju yang lainnya yang anti mainstream kayak gitu. Tapi ntar kita takut kalau jadi viral kan, jadinya ya udah baju yang pada umumnya aja yang nggak nyeleneh banget. Untuk yang kedua itu dari jasnya Pak Raffi, itu tuh kita beli online. Masalah jas ini aku juga udah muter-muter di Jogja gitu kan, ternyata jas yang memang eksklusif atau yang ya pada umumnya kayak itu ratusan ribu sampai 1 jutaan. Dan itu nyesek banget kan kalau mau beli yang harga segitu. Akhirnya kita tuh cari yang di online. Itu sebenarnya bukan jas sih, jadi kayak lebih blazer gitu yang dipakai. Nah, fotonya nanti aku cantumin. Harganya itu sekitar 176.000, tapi dengan ongkirnya jadi 180.000 lebih. Ya menurutku begitu pas udah di foto, udah di video, kayaknya ya nggak jelek-jelek amat. Maksudnya udah bagus. Kata orang Jawa tuh wes wangun gitu loh. Jadi ya udah, kita milih yang murah seperti itu. Kita nggak milih yang mahal.
Terus untuk bunganya, bunga yang aku pakai itu tuh aku beli bunga nggak asli, jadi itu plastik apa sih ya, pokoknya bunga yang nggak beneran. Itu 2 tangkai, per tangkainya 20.000, jadi 2 tangkai, maksudnya 2 ikat kayak gitu tuh 40.000. Nah terus untuk cincinnya, nah cincin pas lamaran itu kita belinya sepasang itu couple 300.000. Nah sebenarnya masalah cincin sendiri ini ya terserah sih teman-teman yang mau nikah ya. Kalau yang belum ada calon, cari dulu calonnya ya. Songong banget sekarang gue. Jadi untuk cincinnya itu tuh sebenarnya tergantung teman-teman mau yang emas atau yang perak. Tapi kan kalau yang muslim kita kan nggak boleh pakai emas yang cowok ya, boleh yang emas perak kalau memang ada yang pasangan kayak gitu. Tapi kita kan memang maksudnya saya sama Pak Raffi pengen yang murah aja. Jadi kita pilihnya yang perak 300.000 doang. Nah terus untuk mas kawinnya itu tuh kita pakai seperangkat alat sholat. Itu harganya mukenanya tuh kemarin kalau nggak salah sekitar 150.000. Aku lupa entah kurang atau lebih, pokoknya sekitar segitu. Nah terus untuk dokumentasinya, karena aku punya temen jadi dia itu memang di bidang videografi kayak gitu. Mungkin sebenarnya kalau aku bisa ngerekam sendiri aku bakal rekam sendiri kali ya, terus aku edit sendiri, aku upload sendiri. Tapi karena aku nggak bisa, jadinya aku minta temanku, dan yang edit aku. Jadi temanku itu yang ngambilin gambarnya, entah itu foto sama video, sementara yang edit nantinya aku. Tapi sampai sekarang belum aku edit ya. Dan itu aku kasih sukarela 400.000 untuk sehari. Nah, jadi itu semua totalnya adalah 1.340.000. Yeay! Murah banget kan? Nah, sementara yang lainnya itu kayak misal henna ya tergantung dari teman-teman, sebenarnya nggak pakai sih nggak masalah ya. Cuma kalau aku tuh dari SMA tuh emang seneng nyoret-nyoret tangan kayak gitu, jadi pengen banget ketika nikah aku pakai henna. Nah, tapi karena kalau sewa henna atau jasa henna itu sekitar berapa ya? Henna simple tuh 50.000 itu untuk sepasang tangan. Tapi aku kemarin sempat DM salah satu jasa henna, minimal 2 pasang tangan, jadi keluar 100.000, jadi tambah lagi kan. Jadi itu untuk yang simple. Kalau untuk yang pengantin sekitar 200-300.000. Kan agak sayang banget, tapi emang sayang banget ya, uangnya cuma buat henna segitu. Jadi aku milih untuk belajar otodidak. Jadi aku browsing gimana caranya untuk membuat henna di tangan, terus aku coba-coba dan akhirnya tara, jadilah itu hasil hennaku sendiri yang pas aku akad. Nah terus makeupnya sebenarnya aku tuh pas akad pengennya aku makeupan sendiri ya, yang kayak makeup kayak gini aja ya, simple-simple aja. Aku nggak suka yang menor-menor, terus juga pasti mahal juga kan ya, walaupun mungkin 100.000 atau kurang atau lebih dikit, tapi aku nggak mau, apalagi karena minornya itu aku nggak suka, jadi aku pilih makeup sendiri. Tapi ya berhubung ibuku itu minta untuk ya pisan-pisan gitulah, yang maksudnya nggak terlalu polos banget, akhirnya ya udahlah aku ngikut di Dava Salon. Dan akhirnya karena itu kenalan baik bapak ibuku, jadinya digratiskan. Terima kasih banyak Dava Salon, ya ampun jadi nggak enak, tapi ya alhamdulillah juga. Terima kasih Dava Salon, aku bagus banget makeupnya, kalau kalian tahu bisa dicek di Instagramnya. Terus untuk dekornya, nah sebenarnya dekor itu juga kita sama sekali nggak ada ide buat ngedekor, karena abis akad tuh kita nggak punya rencana ada acara gitu loh, jadi cuma makan-makan sama keluarga udah gitu doang ya. Tapi ternyata banyak teman-teman yang datang, terutama teman-temannya bapak ibuku, dan akhirnya ada salah satu temanku yang nemenin aku beli kain, dan itu juga jahitin kainku, dan jasa jahitnya dia nggak mau dibayar, katanya buat kado. Ya ampun, makasih banget Anin Sigit, terima kasih. Itu dia yang ngedekorin juga sama teman-teman Karang Taruna, dan itu inisiatif mereka pengen ngedekor, dan dekornya itu punya tetangganya, jadinya ya kita nggak bayar apa-apa, kita bayar dengan terima kasih. Nggak deng, ada bayarannya roti. Jadi gitu, yang jahit bajunya itu juga aku nggak bayar, sebenarnya mau bayar tapi Nurul nggak mau dibayar. Dan kalau kalian mau
jahit-jahit baju. Dia tuh ahli banget, dia juga udah pernah promo di Jogja Fashion Week yang tahun 2018 apa ya, atau tahun berapa aku lupa. Nah, cek aja IG-nya di @aninsigit. Di situ ada contoh-contoh karya baju yang dia bikin juga. Jadi kalau kalian mau nikahan atau lamaran atau apa ya, jahit-jahit baju yang lainnya, mungkin baju kondangan atau wisuda, nah bisa cek di Aninsigit. Terus untuk dasi dan celana punya Pak Raffi itu juga kita minjem ya guys, karena sebenarnya itu mau sewa tapi ternyata waktunya mepet, terus akhirnya tetangga kebetulan ada yang punya dasinya juga, ya udah akhirnya pinjem. Dan semua itu segitu untuk biayanya. Oh ya, sebenarnya ini nggak termasuk dari yang kayak misal seserahan, terus juga atar-atar. Nah, berhubung atar-atar itu kan biasanya itu kepentingan orang tua kita kan. Jadi kalau aku sendiri itu tuh aku nggak ngurusin sama sekali, karena memang bapak ibuku yang tahu, dan yang keluar biaya juga bapak ibuku untuk yang seserahan untuk yang atar-atar. Apa sih atar-atar bahasa Indonesianya? Sedekah pemberitahuan kalau anak saya mau menikah, kayak gitulah. Nah itu kan nggak mungkin cuma ngasih tulisan ke rumah-rumah ini anakku mau menikah kayak gitu ya, pasti ada makanannya ya. Untuk yang biaya itu aku nggak keluar duit. Terus kalau Pak Raffi sendiri aku nggak tahu, coba Anda tanyakan kepada beliau di Instagramnya, silahkan di add atau di DM. Dan intinya kayak gitu gengs, kalau kita memang mau niat menikah, kita udah ada niatan baik, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan soal biaya gitu loh. Nikah itu sebenarnya yang mahal adalah gengsinya. Ke KUA-nya itu tuh gratis. Jadi kalau memang berniat untuk menikah, tidak mengejar gengsi, ya sudah lakukan seadanya dengan uang ataupun materi sepunya kita, nggak usah dipaksakan. Ya memang kadang orang Jawa atau orang pada umumnya tuh pengennya ya wes ngumumi uang, kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Ya pada umumnya orang kayak gimana kayak gitu kan. Tapi kalau kita memang kita nggak punya, kita nanti malah justru jadi kesusahan karena memikirkan biaya, malah nggak jadi nikah, malah jadi semakin banyak maksiatnya, dosanya. Ya sudahlah, kenapa harus dipaksakan gitu loh. Hidup itu sederhana, yang rumit itu kan. Oke, kayak gitu gengs. Semoga yang belum menikah dan punya keinginan untuk menikah bisa disegerakan, dan yang belum dapat jodohnya semoga bisa segera dipertemukan, amin. Kalau ada pertanyaan ataupun sharing-sharing yang lainnya, silahkan bisa komen di kolom komentar di bawah. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.